Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, seluruh pengikut beliau, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar, sehingga kelak harapannya kita semua bisa disatukan, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Allahumma amin. Kemudian walhamdulillah, dengan izin dan taufik serta pertolongan dari Allah, kemarin kita telah menyelesaikan untuk membaca permasalahan tentang taubat, ya. At-taubatu, yang mana taubat itu adalah di awal, tengah, dan akhir, tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, tidak menunggu kita itu merasa melakukan kesalahan, dosa, dan maksiat, akan tetapi kita dituntut untuk setiap hari itu senantiasa beristighfar, nastaghfirullah, dan juga bertaubat, natubu ilallah, bertobat kepada Allah dari apa yang kita kerjakan berupa dosa-dosa. Maka sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang selanjutnya tentang at-taubatun nasuh, taubat nasuha, halaman 140. Baik, bismillah, mari kita mulai dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Falyaqra ahadukum falyatafaddal. Silakan dibaca salah satu dari antum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala at-taubatun nasuh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa nashu fit taubati huwa takhlisuha min kulli qisnin wa nafsin wa fasadin. Qala al-Hasan al-Basri ya an yakuna al-'abdu nadiman ala ma madha mujmi'an ala an la ya'uda fihi. Wa qala al-Kalabi an yastaghfira bil lisani wa yandamu bil qalbi wa yumsiku bil badani. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib taubatan nasuhan tansihuna biha anfusakum. Baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah at-taubatun nasuh, taubat nasuha. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum, semoga Rabb kalian mengampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan semoga Dia Ta'ala memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini ada kata taubat yang apa? Nasuha. Nah, maka perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan nasuh itu, ya. Taubat nasuha itu yang bagaimana? Wan nushu fit taubati, dan an-nushu fit taubah, di dalam taubat. Jadi taubat yang nasuha itu seperti apa? Huwa takhlisuha min kulli ghisnin wa naqsin wa fasad, yaitu membersihkan taubat tersebut dari semua kekurangan dan semua hal yang merusak. Jadi cacat, kekurangan, hal-hal yang merusak itu dibersihkan dari apa, Pak? Taubat. Contohnya adalah misalnya kemarin telah kita pelajari syarat taubat ada berapa? 3 kan. Yang pertama
menyesal, ya kan? Nadamu. Kemudian apa? Al-iqla, meninggalkan apa? Dosa tersebut. Dan yang selanjutnya adalah al-azmu an la ya'ud, yaitu azm, bertekad kuat untuk tidak apa? Mengulanginya. Maka ketika ada terbesit ketika bertobat, nek maksiat pengen apa? Tobat lagi aja. Misalnya ketika tobat kok ada seperti itu. Nah, itu harus apa? Kalau yang namanya nasuh harus dibersihkan. Hal itu harus apa? Dibersihkan. Nah, itu baru dinamakan dengan taubat nasuha. Ya, jadi ketika bertobat itu kemarin sudah kita pelajari toh. Ketika bertobat harus komplit, syaratnya ada 3 itu. Jadi kalau ada kekurangan dibersihkan ketika tobat. Walaupun ya dapat yang masyhur di kalangan ulama, yang mayoritas ulama ketika sudah seperti itu kok sudah jeda beberapa waktu dia apa? Terjerumus lagi. Bagaimana diibaratkan pada akhir pembahasan kemarin taubat kan, orang yang sedang safar perjalanan, kemudian ada apa? Rest area yang apa? Yang menggoda. Ternyata rest area isinya apa? Begal, kan gitu kan? Maksudnya kan. Sehingga karena rest area yang menggoda itu dia turun ke sana, dia berhenti di situ, ternyata ada apa? Ada begalnya. Mau dia sudah yakin binasa dan seterusnya, ternyata ada apa? Ada bapaknya, ada orang tuanya, ada yang membela dia sehingga kalah musuhnya, sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan. Begitu dia nanti di perjalanan apa? Lihat rest area yang serupa, maka dia akan lebih apa? Waspada. Tapi kelamaan, lama-lama kalau dia hadarnya itu kurang, balik lagi kayak apa? Sedia kala. Bukan berarti yang kemarin itu tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, ya, tapi ini yang masyhur rahimahullahu taala, dia itu tobat nasuha itu an yakunal 'abdu nadiman 'ala ma madha mujmi'an an la ya'ud fihi, ya kan? Mujmi'an 'ala an la ya'uda fihi. Jadi Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan tobat nasuha itu adalah seorang hamba menyesali atas apa yang telah dia lakukan, kemudian dia mujmi'an, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi di dalamnya. Nah, ini jadi harus bersih, ya, bersih. Tobatnya itu harus bersih dari segala kekurangan dan cacat. Wa qala Al-Kalbi, berkata Imam Al-Kalbi, yaitu Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi Al-Kufi, beliau dari Kufah. Apa yang dimaksud taubatan nasuha? Yaitu an yastaghfira bil lisani wa yandam bil qalbi wa yumsika bil badani. Seseorang itu beristighfar dengan lisannya, menyesali dengan hatinya, dan dia mencegah ataupun tidak melakukan dosa tersebut dengan badannya. Wa qala Sa'id bin Musayyib, taubatan nasuha tansihuna biha anfusakum. Tobat nasiha itu tobat yang dengannya kalian itu bisa menasihati diri kalian. Itu dinamakan taubat nasuha. Nah, maka selanjutnya diterangkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya kandungan dari taubat yang nasuha itu ada 3. Lanjut. Qala Ibnu Qayyim an-nasuhu fi taubati yatadammanu 3 asya'in. Al-awwalu ta'mimud dzunubi wa istighfaraquha biha bihaitsu la tad'u dhanban illa kana waladahu. Baik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala an-nushu fi taubati yatadammanu 3 asya'a. Jadi Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan taubat yang nasuha itu mengandung 3 hal. Jadi patokan kita ini taubat saya itu sudah nasuha atau belum? Ini menurut Ibnu Qayyim kalau sudah 3-3-nya ada berarti itu taubat nasuha. Yang pertama apa? Al-awwalu ta'mimudz dzunubi wa istighraquha biha bihaitsu la tad'u dhanban illa tanawalathu atau illa tanawalathu. Yang pertama ta'mimu adz-dzunub, yaitu meratakan atau meliputi semua dosa dengan taubat tersebut. Jadi taubatnya itu meliputi semua semua dosa. Yang mana tidak kau tinggalkan sebuah dosa pun kecuali taubat tersebut telah meliputinya, telah menyelimutinya. Ya, ini tanawalathu ay at-taubatu. Nah, itu yang pertama itu. Jadi taubat nasuha itu bila taubatnya mencakup semua
dosa. Nah, gitu. Baik, terus. Atsani ijma'ul azmi wasirfi biqillatayhi 'alaiha bihaitsu la yabqa 'indahu taraddudu wa la talawwu wa la intizaru bal yajma'u 'alaiha kulla iradatihi wa 'azimatihi mubadiran biha. Baik. Atsani yang kedua ijma'ul azmi wasidqi biqillatayhi 'alaiha. Yang kedua adalah mengumpulkan tekad dan juga kejujuran, tekad dan kejujuran bikil taihi dengan keduanya 'alaiha, atas apa? Taubat tersebut. Jadi taubat tersebut harus dihiasi dengan tekad dan juga apa? Jujur. Taubatnya itu ya, bukan taubat yang hanya nanti diterangkan hanya untuk membela apa? Diri, hanya taubat karena izin, taubat karena apa? Ketahuan, nanti akan diterangkan. Tapi jujur, dan itu memang dia tekad untuk apa? Bertobat. Bihaitsu la yabqa 'indahu taraddudun wala talawumun wala intidharun bal yajma'u 'alaiha kulla iradatihi wa 'azimatihi mubadiran biha. Yang mana la yabqa 'indahu tidak tersisa pada dirinya taraddudun keraguan wala talawumun menunda-nunda wala intidharun dia tunggu, ya kan? Wong kowe nek tobat wis umur berapa? Saya masih muda, saya masih 25, masih 37, masih ya. Nanti kalau sudah berapa? 60 atau berapa? Tidak. Walan tizar, tidak dia tunggu. Bahkan ya jumau 'alaiha, dia kumpulkan atas taubat tadi itu kulla iradati, semua keinginannya dan semua tekadnya mubadiran dia bersegera kepada taubat tersebut. Itu yang kedua. Jadi apa? Yang pertama, taubatnya itu meliputi semua dosanya. Yang kedua adalah taubatnya didasari dengan apa? Tekad dan kejujuran. Dia tidak, kapan itu kalau taubatnya didasari tekad dan kejujuran, dia tidak tunggu. Dia langsung ketika merasa dia itu ingin bertobat langsung bertobat, bersegera. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Al-thalitsu takhlisuha minasyawa'ibi wal illali al-qadihati fi ikhlasiha wa wuqu'iha bihasnil khawfi minallahi wa khasyatihi wa raghbati fi ma ladaihi wa raghbati mimma 'indahu la kaman yatubul lihifzi hajatihi wa hurmatihi wa mansibihi wa riyasatihi aw lihifzi qutihi wa malihi aw istid'a'i hamdin nasi aw al-harabi minhum aw li'alla yansalitu alaihi as-sufaha'u aw liqada'i nahmatihi minad dunya aw li'iflasihi wa ajzihi wa nahwi dhalik minal illali allati taqdahu fi sihhatiha wa khulusiha lillahi azza wa jalla. Yang ketiga, ats-tsalitsu takhlisuha minasyawa'ibi wal 'ilalil qadihati fi ikhlasiha wa wuqu'iha. Yang ketiga adalah memurnikan taubat tersebut, membersihkan taubat tersebut minasyawa'ib, dari kotoran-kotoran, wal 'ilali, dan dari cacat-cacat al-qadihah yang bisa merusak di dalam ikhlasnya taubat tersebut dan terjadinya taubat tersebut. Hal itu lihasnil khaufi minallah, karena penjagaan rasa takut pada Allah, wa khasyatihi, dan khasyah kepadanya, wa raghbah fi ma ladaihi, dan juga mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, wa rahbah mimma indahu, dan takut dari apa yang ada pada diri Allah. Jadi membersihkannya itu karena apa? Didasari dari apa? Takut kepada Allah, khasyah kepadanya, mengharapkan apa yang di sisi Allah, takut terhadap apa yang ada pada diri, pada siksaan yang ada pada diri Allah. Ya itu. La kaman yatubu li hifdzi hajatihi, tidak seperti orang yang bertobat hanya karena untuk menjaga keperluannya, ya kan? Wa hurmatihi, menjaga kehormatannya, wa mansibihi, menjaga kedudukannya, wa riyasatihi, kepemimpinannya, au li hifdzi quwwatihi wa malihi, atau hanya karena untuk menjaga kekuatannya dan hartanya, au istid'a'i
hamdin nas, atau hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Awil harabi min dammihim, atau hanya untuk lari dari apa? Celaan para manusia. Auli alla yatasallat 'alaiha as-sufaha, dan atau hanya karena dia tidak ingin dicela oleh orang-orang yang bodoh. Auli qada'i nuhmatihi minad dunya, atau hanya karena untuk menunaikan hajatnya dari dunia. Auli iflasihi wa ajzihi, atau karena kebangkrutan dia, kelemahan dia, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang lainnya minal ilal allati taqdahu fi sihhatiha, atau hal-hal lainnya dari cacat-cacat yang merusak ya keberadaan taubatnya, wa khulusiha lillah, dan keikhlasannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Membersihkan dari aib-aib, cacat-cacat yang bisa merusak keikhlasan di dalam apa? Bertobat. Seperti apa ya tadi? Karena tendensi-tendensi dunia, hanya kebutuhan dia hanya untuk menjaga kehormatannya, menjaga kedudukannya, menjaga pamornya akan mendapatkan pujian dari manusia, tidak. Tapi yang ketiga adalah dia ikhlaskan taubatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus fal awwalu yata'allaqu bima yatubu minhu, wal awsatu yata'allaqu bi dzatit taibi, wat tsalitsu yata'allaqu biman yatubu ilaihi. Fanushu taubati as-sidqu fiha wal ikhlasu wa ta'mimu dhunubi biha, wa la raiba anna hadhihi at-taubata tastalzimu al-istighfaru wa tadammanuhu wa tamhu jami'ad dhunubi wa hiya akmalu ma yakunu min at-taubati. Baik, fal awwalu yata'allaqu bima yatubu minhu. Maka yang pertama tadi ya, apa Pak? Jenis ataupun macam yang pertama itu terkait dengan apa yang ia bertobat darinya. Maksudnya terkait dengan dosa, ya kan? Yang pertama itu loh, yang al-awwal ta'mimi dzunub istighraquha biha. Nah, itu berarti apa? Kaitannya dengan apa? Dosa. Dosanya harus semuanya dimasukkan ke dalam apa Pak? Taubat. Tidak, kalau dosa ini kayaknya saya belum tobat dulu lah. Nah, yang lainnya saya bertobat kepada Allah, tapi kalau yang ini kayaknya ngusik lah, ya kan? Nah gitu, tidak boleh. Harus apa Pak? Harus semuanya dimasukkan ke dalam apa? Taubat. Itu baru dinamakan taubat yang nasuha. Jadi yang pertama itu kaitannya dengan apa Pak? Dosa. Wal awsatu yata'allaqu bi dzatit ta'ib. Yang kedua kaitannya dengan yang bertobat, ya kan? Kaitannya dengan apa Pak? Yang bertobat. Karena apa yang kedua tadi Pak? Ijma'ul azmi wa sidqi. Dia kumpulkan yang namanya tekad dan juga apa? Jujur. Nah, berarti kan orangnya harus apa Pak? Tekadnya kuat dan dia harus jujur di dalam apa? Bertobat. Berarti yang kedua ini kaitannya dengan orangnya. Kalau yang pertama kaitannya dengan apa Pak? Dosanya. Yang kedua orangnya. Wa tsalits yata'allaq biman yatubu ilaihi. Yang ketiga kaitannya itu dengan zat yang dia bertobat kepadanya, alias apa Pak? Allah. Jadi taubatnya hanya diperuntukkan kepada Allah. Dia hilangkan, dia bersihkan kotoran-kotoran, cacat-cacat yang merusak apa keikhlasan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi intinya ya taubat nasuha menurut Ibnu Qayyim kaitannya ada 3. Dosanya harus semua, tidak dipilih-pilih. Kalau ini saya belum apa? Saya belum dululah, nanti tunggu-tunggu. Nah, itu berarti taubatnya belum nasuha. Yang kedua adalah apa Pak? Orangnya harus tekadnya bulat, harus jujur dalam bertobat. Yang ketiga adalah diperuntukkan hanya untuk siapa? Allah, ya kan? Bukan karena kewuh kalau tidak bertobat dan seterusnya. Fanushu taubati as-sidqu fiha wal ikhlasu wa ta'mimu dzunubi biha. Maka taubat nasuha itu adalah jujur di dalam bertobat, ikhlas dan meliputi semua dosa dengan taubat tersebut. Wala raiba anna hadhihi taubata tastalzimu al-istighfara wa tatadammanuhu wa tahmu jami'ad dzunub wa hiya akmalu ma yakunu min at-taubati. Dan tidak diragukan lagi taubat jenis ini yaitu melazimkan istighfar dan mengandung istighfar dan menghapus semua dosa, dan dia adalah paling sempurnanya apa yang
mana keberadaan dari tobat tersebut. Nah, itu. Terus wa taubatul 'abdi ila Allahi mahfudatun bi taubatin min Allahi 'alaihi qablaha wa taubatin min ba'daha. Fataubatuhu baina taubataini min rabbih sabiqatin wa la hiqqata fa innahu taba 'alaihi awalan idnan wa tawfiqan wa ilhaman fataba al-'abdu fataba Allahu 'alaihi thaniyan qabulan wa ithabatan wa dhalika liqaulihi azza wa jalla wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت وتوبتهم وأنها هي التي جعلتهم تائبين فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم وهذا القدر من سر اسميه الأول والآخر فهو المعدي والممدي ومنه السبب والمسبب والعبد تواب والله تواب فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الآباء وتوبة الله نوعان إذن وتوفيق وقبول وإمداد. طيب وتوبة العبد إلى الله محفوظة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة والله أعلم ini minhu juga ya. Karena kan minallah berarti harus minhu wa taubatin minhu ba'daha fataubatuhu baina taubataini min rabbih sabiqatan wa lahiqatan fa innahu taba alaihi. Taubat seorang hamba kepada Allah itu dijaga dengan taubat dari Allah atasnya sebelumnya dan taubat darinya setelahnya. Jadi taubatnya hamba itu dijaga dari depan dan belakang, ya kan? Sebelum dan apa sudah. Maka taubatnya hamba tadi baina taubataini min rabbih, di antara dua taubat dari apa? Rabbnya. Sabiqah yang mendahului walahiqah dan yang setelahnya. Ya, jadi dijaga. Apa itu penjagaannya? Ya, maksudnya taubatnya Allah itu bagaimana? Taubat dari Allah maksudnya apa? Fa innahu taba alaihi awalan, maka sungguhnya Dia Ta'ala memberikan taubat kepadanya awalan, yang pertama idznan wa taufiqan wa ilhaman. Izin, taufik, serta apa? Ilham. Jadi kapan hamba itu bertobat? Manakala Allah memberinya apa? Taufik. Kalau tidak diberi taufik nggak bakal apa? Mbok diceramai, tidak jarang juga apa? Nggak bakal apa? Tobat gitu loh. Nah itu makna dari taubah minallah yang pertama seperti itu qablaha, ya kan? Diberi apa? Taufik oleh Allah untuk dia itu bisa bertobat. Fatabal abdu, maka si hamba tadi dia mau apa? Bertaubat. Begitu. Fataballahu alaihi thaniyan, lalu Allah memberinya taubat yang kedua. Apa itu? Thaniyan yang kedua qabulan wa ithabatan. Jadi taubatnya tadi diapain, Pak? Diterima dan diberi apa? Pahala. Kalau taubatnya diterima berarti dosanya dia apa? Dihapus. Kemudian masih dikasih apa? Pahala. Oleh karena itu kemarin kita bahas orang itu kalau taubat kedudukannya di mana, balik atau apa? Ternyata yang benar yang kuat adalah apa? Malah lebih apa? Nah, bukan berarti sekali lagi ya. Yusna itu tak apa? Maksiat dulu ya. Pas maksiat, naudzubillah apa Pak? Su'ul khotimah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, pembahasan tersebut bukan menganjurkan kita untuk apa? Berbuat maksiat, tidak. Maksudnya itu orang itu kalau bertobat fadilahnya sangat apa? Besar, begitu. Nah itu ya. Ini makna taubat dari Allah sebelum dan sesudah. Sebelumnya apa?
hamba tadi diberi taufik sehingga dia mau bertobat. Yang kedua, taubatnya dia diterima dan dia diberi pahala. Wa dzalika liqaulihi azza wa jalla, yang demikian itu ya karena firman-Nya azza wa jalla, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan atas 3 orang yang mana mereka itu tertinggal, maksudnya tidak ikut perang ya, perang Tabuk kalau tidak salah ya, tidak ikut perang Tabuk ya. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik ya, 3 orang tidak ikut dan tidak ada apa Pak? Uzur. Nah, ini merupakan apa Pak? Dosa besar ya kan? Nah, ketika tidak ada uzur, tidak ikut apa berperang. Hatta terus kemudian singkat cerita mereka itu diapain? Diberi sanksi, yaitu dihajar. Dihajar itu tidak diajak ngomong ya, seluruh Madinah ya kan gitu. Hatta idza daqat alaihimul ard, sampai menjadi sempit ya apa bumi atas mereka. Bima rahubat, dengan apa yang luas, buminya luas tapi menjadi apa Pak? Mereka rasa menjadi apa? Sempit karena kemana-mana apa Pak? Tidak diajak omong. Kita saja tidak diajak omong. Bagaimana caranya Bapak? Ya, ini biar ngomong bagaimana kan begitu kan? Itu enggak ngomong sama saya, ini ada apa? Itu baru 1 orang Pak ya. Nah, ini seluruh Madinah. Maka apa? Daqat alaihimul ard. Ardnya, buminya menjadi sempit. Bima rahubat, rahubat itu wasiat ya kan? Dengan apa yang bumi itu luas. Luas tapi kok jadi sempit? Karena itu tadi dihajar. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan menjadi sempit diri mereka. Wa dhannu, dan mereka menyangka la malja'a minallah illa ilaihi, tidak ada tempat untuk bersandar, tempat kembali dari Allah kecuali hanya kepadanya. Tidak ada tempat bersandar dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tsumma taba alaihim, coba ini ya. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah memberikan taubat kepada apa? Mereka. Apa itu Pak? Liyatubu, agar mereka itu apa Pak? Bertobat. Jadi Allah memberikan tobat yang pertama, yaitu apa Pak? Mereka mau bertobat, kan berarti diberi taufik. Tidak apa Pak? Tidak apa Pak? Mereka pilih bertobat, tidak apa? Berbohong. Sebagaimana dilakukan oleh apa? Orang-orang munafik. Sampai kapan mengatakan seandainya saya itu apa? Ngarang-ngarang apa? Uzur, pasti Rasulullah akan apa? Percaya, karena aku ini orang yang apa? Pintar di dalam membuat apa? Maksudnya itu di dalam ngomong itu bisa, begitu kan? Tidak mau, pilih mengakui dosanya ya, merasa bersalah, kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka. Apa mereka itu mau bertobat? Jadi yang pertama tadi diberi taufik, diberi ilham sehingga hamba tadi mau bertobat. Innallah huwa at-tawwabur rahim. Sungguhnya Allah dialah zat yang maha menerima taubat. Ini yang kedua, menerima taubatnya Ar-Rahim dan maha kasih sayang. Ini terus. Sudah. Fa akhbara subhanahu anna taubatahu alaihim sabaqat taubatahum. Maka dia subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya taubatnya Allah ta'ala kepada mereka mendahului taubatnya mereka. Mana itu Pak? Hatta summa taba alaihim liyatubu, ya kan? Jadi Allah dulu kemudian baru mereka. Maksudnya apa dari Allah itu? Allah, taubatnya Allah itu maksudnya Allah memberikan apa Pak? Izin, taufik, dan apa tadi? Ilham. Dan itu semua mendahului taubatnya mereka. Wa annaha hiyallati ja'alathum taibin, dan bahwasanya taubatnya Allah itu tadilah dialah yang menjadikan mereka itu bertobat. Fakanat sababan muqtadiyan li taubatihi, maka taubat dari Allah tadi menjadi sebab yang menjadikan taubatnya mereka. Wa hadzal qadru min sirri ismaihi al-awwal wal akhir, dan posisi inilah rahasia dari apa? Dua namanya Allah, al-awwal wal akhir. Wal awwalu wal akhiru. Ya, tobatnya hamba itu asalnya ya dari apa Pak? Asalnya itu ya dari Allah. Dan akhirnya juga apa Pak? Kepada Allah. Begitu. Bahwal mu'iddu wal mumiddu wa minhu sababu wal musabbab. Maka dialah yang mu'id, apa Pak? Menyiapkan,
wal mumit menolong, wa minhu as-sabab darinya ta'ala sebab, wal musabbab dan yang disebabkan. Jadi sebabnya dari Allah, yang disebabkan juga dari Allah. Yang menyiapkan juga Allah, yang menolong juga siapa Pak? Allah. Begitu. Wal abdu tawwab wallahu tawwab. Hamba itu bertaubat dan Allah Maha menerima Bapak taubat. Jadi di sini tawab itu kan apa, Mak? Sigah apa ini, Pak? Sigah apa, Pak? Tawab fa'al itu apa? Sigah mubah lagu kan fa'al loh, fa'al, fa'il, fa'ul dan muhtarat itu. Maksudnya apa hamba itu tawab? Ya, hamba itu sering berapa, Pak? Bertaubat, ya kan? Nah, kita sudah bertobat, besok apa, Pak? Balik lagi, tobat lagi. Besok apa, Pak? Balik lagi. Kadang-kadang dosanya jadi 2. Besok lagi jadi berapa? Malah jadi tambah banyak kan gitu. Ya bertobat terus. Wallahu tawab dan Allah juga Bapak tawab. Maksudnya apa? Menerima taubat. Jadi 2 tadi. Kita berkali-kali tapi tetap Allah berikan apa? Taufik. Kemudian ketika bertobat Allah tetap apa? Terima. 2 itu, ya kan? Nah, gitu. Fa taubatul abdi ruju'uhu ila sayyidihi ba'dal abaqi. Wa taubatullah naw'ani idnun wa taufiqun wa qabulun wa imdad. Maka taubatnya hamba itu adalah kembalinya dia kepada tuannya setelah dia itu lari. Dan taubatnya Allah 2 hal. Apa, Pak? Idnun wa taufiq, izin dan taufik. Izin untuk bertobat, taufik untuk apa, Pak? Bertobat, ya kan? Wa qabul wa imdad. Lalu apa, Pak? Terima dan juga menolong. Nolong hamba tadi itu di dalam taubatnya. Nah, itu. Ternyata kita baru sadar ya, taubat yang kita lakukan itu semua adalah karena apa? Pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan karena kemurah hatiannya Allah, ya. Buktinya Allah menerima taubatnya hamba. Ya, nanti akan ada pembahasan di sini asrarut taubah. Ya, jadi Allah itu Masya Allah ya. Maksudnya Allah itu adalah sesembahan kita yang maha apa? Yang maha rahim, yang maha halim, ya. Jadi tidak seperti kita ketika anak kita berbuat kesalahan, murid kita berbuat langsung apa, Pak? Kita bentak kita. Allah tidak. Allah apa, Pak? Depending dulu supaya sadar dia mau bertobat apa tidak. Gitu. Nanti akan ada pada pembahasan asrar at-taubah. Terus wa taubatu laha mubda'un wa muntaha. Famuda'uha ar-ruju'u ila Allahi bisuluki siratihi al-mustaqimi alladhi amarahum bisulukihi biqawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa nihayatuha ar-ruju'u ilaihi fil mi'adi wa suluki siratihi alladhi nasadahu musilan ila jannatihi. Faman raja'a ila Allahi fi hadhihi ad-dari bit-taubati raja'a ilaihi fil mi'adi bit-tawabi qala Allahu azza wa jalla wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Thayyib. Wa taubatu laha mabda'un wa muntaha. Fa mabda'uha ar-ruju'u ila Allah bisuluki siratihil mustaqim alladhi amarahum bisulukihi biqaulihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan taubat itu memiliki permulaan dan muntaha dan ujung, ya. Maka permulaannya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bisuluki siratihi, dengan menempuh jalannya Allah al-mustaqim yang lurus, alladzi yang mana dia ta'ala memerintahkan mereka untuk menempuhnya dengan firman-Nya ta'ala wa anna hadza sirati mustaqim, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang melenceng. Fatafarraqa bikum, maka kalian akan bercerai-berai an sabilih, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di awal mulanya adalah kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah berarti apa, Pak? Menempuh jalan Allah yang lurus.
Wa nihayatuha, dan ujungnya adalah ar-ruju' ilaihi fil mi'ad wa suluki siratihi alladhi nasabahu musilan ila jannati, dan ujungnya adalah kembali kepada Allah fil mi'ad. Di mana, Pak? Di tempat yang telah, waktu yang telah dijanjikan, yaitu di mana, Pak? Di akhirat. Kembali kepada Allah di akhirat. Wa suluki siratihi alladhi nasabahu musilan ila jannatihi, dan menempuh, ya, ujungnya nanti, ujung tobat itu menempuh jalannya Allah yang Allah bentangkan, menghantarkan kemana, Pak? Ke surganya. Itu. Ya, jadi awalnya di mana berarti? Di dunia dengan menempuh jalannya. Ujungnya nanti di mana? Di akhirat. Begitu. Yaitu kembali kepada Allah, karena orang-orang yang beriman di surga akan melihat siapa? Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Faman raja'a ila Allah fi hadhihi dar bi taubati raja'a ilaihi fil ma'ad bis thawab. Qala Allah azza wa jalla wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Maka barang siapa yang kembali kepada Allah di negeri ini, di mana, Pak? Di dunia, ya. Bitaubati, dengan taubat, maka dia raja'a ilaihi, maka dia akan kembali kepada Allah fil ma'ad. Ya, di akhirat kelak bisawab, dengan membawa, Pak, pahala. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan barang siapa bertobat dan beramal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, itu, ya. Ini adalah pembahasan tentang taubat nasuha. Jadi komponennya ada 3, ya. Dosanya harus tidak tebang pilih, semua dosa, Pak, ya. Yang kedua adalah orangnya itu harus jujur dan dia harus tekad bulat di dalam taubatnya. Kemudian dia persembahkan taubat tersebut murni hanya untuk apa? Hanya kepada Allah, tidak karena tendensi dunia. Dia bertobat tidak karena pekiwu, tidak karena tadi kedudukannya, tidak karena mempertahankan pangkatnya dan seterusnya yang sudah dijelaskan. Maka orang itu kalau dia bertobat kepada Allah telah genap atau telah komplit 3 hal tadi, sejatinya yang menjadikan dia seperti itu, iya, siapa, Pak? Ya Allah sendiri, ya kan? Ya, dia terima 2 hal, yaitu apa? Idznun wa taufiq wa ilham. Jadi izin, taufik dan ilham, maka dia bisa apa, Pak? Bertobat. Yang kedua adalah apa, Pak? Diterima tobat tersebut dan diberi apa? Pahala. Sehingga ketika dia bertobat di dunia, maka di akhiratnya dia akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu asrar at-taubati wa lataifuha. Ya, silakan. Rahasia-rahasia taubat. Asrar at-taubati wa lataifuha. Ya'lam anna al-'abda al-'aqila idza sadarat minhu al-khati'atu falahu nadhara ila umurin ahaduha an yanzura ila amrillahi wa nahyihi fa yuhdithu lahu dzalika al-i'tirafa bi kauniha khati'atun wal iqrara ala nafsihi bidzanbi. Baik. Asrarut taubati wa lataifuha. Ya, rahasia-rahasia taubat dan juga lataif dari taubat tersebut. I'lam annal 'abda al-'aqila idza sadarat minhu al-khati'atu falahu nadhara ila umur. Atau falahu nadrun ila umur. Taulah bahasanya hamba yang berakal itu kalau muncul dari dia kesalahan, sebuah kesalahan, maka dia melihat kepada beberapa perkara. Ahaduha, yang pertama, an yanzura ila amrillahi wa nahyih fayuhdithu lahu dzalika al-i'tirafa biqauniha khati'atan wal iqrara ala nafsihi bidzambi. Yang pertama, dia itu melihat kepada perintah dan larangan Allah, maka hal tersebut bisa memunculkan pada dirinya al-i'tiraf, yaitu pengakuan bahwasanya biqauniha khati'ah, bahwasanya hal itu, ya, kesalahan tadi benar-benar memang apa, khati'ah. Si biqauniha, ha ini apa nih, Pak? Ha ini apa, Pak? Ha biqauniha, ha itu apa, Pak? Ha ini apa, Pak? Khati'ah tadi itu benar-benar memang apa, Pak? Khati'ah. Oleh karena itu salah satu doanya Umar kan, Allahumma arinal apa, Pak? Allahumma arinal haqqa haqqan, ya kan? Wa arinal
wa arina al-batila batilan, kan gitu. Jadi apa? Kalau dia itu melakukan kesalahan, maka dia lihat kepada perintah Allah dan apa Pak? Larangan Allah, maka akan muncul pengakuan bahwasanya memang kesalahan itu benar-benar apa Pak? Salah. Karena ada orang berbuat salah tapi apa Pak? Rumongsone apa itu Pak? Benar, begitu kan? Itu. Wal iqrar ala nafsi bidzam, maka lalu dia akan apa Pak? Dan dia juga akan ikrar, mengakui pada dirinya dengan dosa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Atsani an yanzura ila al-wa'di wal wa'idi fayuhdithu lahu dzalika khaufan wa khasyatan tahmiluhu ala taubati. yang kedua, yang pertama tadi kan apa Pak? Muncul pada dirinya pengakuan. Ini benar-benar apa Pak? Salah. Ini benar-benar memang apa? Dosa. Yang kedua, an yanzura ilal wa'di wal wa'id fayuhditsu lahu dzalika khaufan wa khasyatan tahmiluhu ala taubat. Yang kedua, dia lihat kepada apa Pak? Al wa'd wal wa'id. Wa'id itu janji kebaikan, apa Pak? Janji manis. Wal wa'id itu janji apa Pak? Ancaman. Jadi apa namanya? Wa'id itu surga gitu loh Pak. Apa namanya itu Pak? Ya, iming-iming yang baik. Wal wa'id, wa'id itu apa? Ancaman. Maka hal itu ketika dia melihat kepada al-wa'ad wal wa'id, hal itu memunculkan pada dirinya khaufan, rasa takut, wa khasyatan, yang mana takut tersebut akan membawa dia kepada Bapak taubat begitu. Jadi langkah yang kedua dia lihat pada Bapak al-wa'ad wal wa'id, ya, ancaman dari Allah. Kalau seperti itu dia akan takut. Takut tersebut membawanya kepada Bapak taubat begitu. Jadi setelah dia tahu, oh ini salah, ini benar-benar salah, ini benar-benar apa Pak? Dosa. Lalu dia melihat kepada ancaman Allah. Nah, setelah itu apa? Karena dia melihat kepada ancaman Allah, hal itu membawanya kepada taubat. Yang ketiga, Asalifu an yanzura ila tamkinullahu lahu minha wa tahliyatuhu bainahu wa bainaha wa taqdiruha alaihi wa annahu law sya'a la'asimta. itu wallah la'ismata minha. Itu wallah alam, itu la'asamahu hak dhamir wallah alam. La'asamahu minha. Karena apa? Lau terus sya'a, ya kan? Fi'il syaratnya, ini jawabnya. Terus fayuhditsu lahu dzalika anwa'an minal ma'rifati billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa hilmihi wa karamihi wa tujibu lahu ubudiyyatun bihadhihi al-asma'i la tahsulu biduni lawazimiha al-battata wa ya'lamu irtibatal khalqi wal amri wal wa'idi bi asma'ihi wa sifatihi wa anna dhalika mujibul asma'i was sifati wa athariha fil wujudi wa hadzal mashhadu yabnu'uhu ala riyadin muwaffaqatin minal ma'arifi wal imani wa asraril qadri wal hikmati yadiku an ta'biri anha nitaqal kalami. Tayyib, asalis yang ketiga, an yanzura ila tamkinillahi lahu minha wa takhliyatihi bainahu wa bainaha wa taqdiriha alaihi. Yang ketiga, dia melihat ila tamkinillah, kemahamampuan Allah lahu kepadanya, minha dari kesalahan tadi, wa takhliyatihi bainahu wa bainaha, ya, dan apa namanya, bebas hambatan kan, takhliyah, ya, kosongnya dia ta'ala bainahu wa bainaha, antara dia dan antara dosanya tadi itu, wa takdiriha, dan maha kekudrohannya Allah atas si hamba tadi, wa annahu la sya'a, dan bahwasanya dia ta'ala apabila berkehendak la asamahu, maka akan apa Pak? Akan menjaganya dari kesalahan tadi. Fayuhditsu lahu dzalika anwa'an minal ma'rifati billah, maka hal itu akan memunculkan pada dirinya berbagai macam ma'rifah kepada apa? Allah.
wa asma'ihi, dan juga nama-namanya, wa sifatihi, dan juga sifat-sifat Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah, wa rahmatihi, rahmatnya Allah, wa hilmihi, santunnya Allah, wa karamihi, ya kan, kebaikan Allah, wa tujibu lahu ubudiyatan bihadhil asma. Dan ma'rifah tadi itu mewajibkan baginya, mewajibkan kepada si hamba tadi ubudiyatan, pengibadahan, ya kan, penghambaan bihadhil asma, dengan nama-nama Allah ini tadi, la tahsulu biduni lawazimih albatah, yang tidak terhasilkan dengan selain kelazimannya sama sekali. Nah, jadi Bapak yang ketiga ini dia melihat kepada Bapak kemahabisaan dari Allah terhadap dirinya. Seandainya Allah itu menjaganya, pasti Allah akan apa Pak? Bisa untuk menjaganya. Maka hal ini akan memunculkan pada dirinya ma'rifah. Ya, apa ma'rifah itu? Pengenalan kepada Allah, pada nama-namanya Allah dan seterusnya. Nah itu. Wa ya'lam, dan si hamba akan tahu irtibatal khalqi wal amri wal wa'id bi asma'ihi wa sifatihi, dan si hamba tadi akan tahu, ya kan, apa itu kaitan antara makhluk dengan perintah, dengan ancaman, bi asma'ihi, dengan nama-namanya Allah, wa sifatihi, dan dengan sifat-sifatnya Allah. Wa anna dzalika mujibul asma'i was sifati wa athariha fil wujudi, dan bahwasanya hal itu berkonsekuensi atau mewajibkan nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut, pengaruh dari nama dan sifat tersebut fil wujud, di dalam kenyataan. Wa hadzal mashhad, ya, dan hal ini, ya, yang dapat disaksikan ini, ya tali'uhu ala riyadi muwafaqatin minal ma'arif wal iman wa asrarul qadar wal hikmah yadiqu an ta'bir anha nitaqul kalimi. Dan apa tadi Pak? Dan masyhad ini, hal-hal yang bisa disaksikan ini muncul dari apa Pak? Riyad, dari kebun taufiknya Allah Subhanahu wa taala, minal ma'arif, dari pengetahuan dan iman, kemudian rahasia-rahasia qadar, rahasia-rahasia apa hal-hal yang sudah ditakdirkan, dan hikmah yang mana ungkapan kalimat itu tidak mampu untuk mengungkapkannya, tidak mampu untuk menerangkannya. Yadiku anit takbir anha nitaqul kalimi. Nitaqul kalimi itu fa'il dari apa Pak? Dari yadiku. Ya, jadi ungkapan lesan sulit. Ya, yadiku kan sempit ya. Sulit untuk mengungkapkan hal itu. Apa itu Pak? Di antaranya adalah satu, minha an ya'rifa al-'abdu 'izzatahu fi qada'ihi. Ya, yang pertama adalah minha an ya'rifa al-'abdu 'izzatahu fi qada'ihi. Yang pertama, hamba itu akan mengetahui apa Pak? Kemahaperkasaan Allah di dalam qada'nya, dalam ketetapannya. Terus wa huwa annahu subhanahu al-'azizu alladhi yaqdi bima yasha'u wa annahu likamali 'izzatihi hakama 'ala al-'abdi wa qada 'alaihi bi an qalaba qalbahu wa sarafa iradatahu 'ala ma sya'u wa hala bainal 'abdi wa qalbihi. Wa huwa annahu subhanahu, dan dia bahwasanya dia subhanahu wa ta'ala al-aziz, zat yang maha perkasa, alladzi yaqdi bima yasha'u, yang mana dia menetapkan dengan apa yang dia ta'ala kehendaki. Wa annahu likamali 'izzatihi hakama 'alal 'abdi wa qada 'alaihi bi an qalaba qalbahu wa sarafa iradatahu 'ala ma yasha'u wa hala bainal 'abdi wa qalbihi. Dan bahasanya dikarenakan kesempurnaan kemahakuasaan, kemahaperkasaannya ta'ala, dia ta'ala menghukumi atas seorang hamba, menetapkan atas hamba tadi, yaitu apa Pak? Membalikkan hatinya dan memalingkan keinginannya kepada apa yang dia ta'ala kehendaki. Wa hala bainal 'abdi wa qalbi, dan memisahkan antara hamba dengan hatinya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu kita dituntut untuk senantiasa berdoa kepada Allah, yaitu apa? Ya muqallibal qulub, ya kan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala
dinik, kan begitu. Karena Allah lah yang membolak-balikkan apa? Hati. Ya, kita tidak boleh jemawa, tidak boleh sombong ketika kita ya menempuh jalan kebaikan, ya, karena kita tidak tahu ya kapan Allah membalikkan hati kita. Baik, terus. Wa min ma'rifati 'izzatihi fi qada'ihi an ya'rifa annahu mudabbarun maghmurun nasiyatuhu biyadi ghairihi la 'ismata lahu illa bi'ismatihi wa la tawfiqa lahu illa bima'unatihi fahuwa dalilun hakirun fi qabdati azizin hamidin wa min syuhudi izzatihi fi qada'ihi an yashhada annal kamala wal hamda wal izzata kullaha lillah wa annal 'abda nafsahu awla bit taksiri wal dhammi wal 'aibi wal dhulmi wal hajati wa kullama izdada syuhudihi lidhullihi wa naqsihi wa 'aibihi wa faqrihi izdada syuhudan li'izzatillahi wa kamalihi wa haddihi wa ghinahu. Baik. Wahdahu. Wa min ma'rifati izzatihi fi qada'ihi an ya'rifa annahu mudabbarun maghurun nasiyatuhu biyadi ghairihi la 'ismata lahu illa bi'ismatihi wa la taufiqa lahu illa bi ma'unatihi. Dan di antara pengetahuan kepada kemaha perkasaannya Ta'ala di dalam ketetapannya adalah apa? Seorang hamba mengetahui bahwasanya dia itu mudabbar, dia itu apa Pak? Diatur maghurun, dan dia itu apa? Maghur itu dikendalikan. Nasiyatuhu biyadi ghairihi, ubun-ubunnya itu ada di tangan selainnya, di tangan orang lain, yaitu di tangan siapa Pak? Allah. La ismata lahu, tidak ada penjagaan baginya illa bi ismatihi, kecuali dengan penjagaannya Allah. Wala taufiqa lahu illa bi ma'unatihi, tidak ada taufik untuknya kecuali dengan pertolongannya Allah. Wa huwa dzalilun hakirun fi qabdati azizin hamidin, maka dia itu adalah rendah, dia itu hina, dia itu di genggaman zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Wa min syuhudi izzatihi, dan di antara yang bisa disaksikan dari kemaha perkasaannya Allah fi qada'ihi, di dalam ketetapannya, an yashhada annal kamal, dia menyaksikan, hamba tadi menyaksikan annal kamala wal hamda wal izzata kullaha lillah, bahwasanya kesempurnaan, pujian dan kemaha keperkasaan itu semuanya hanya milik Allah. Wa annal 'abda nafsahu aula bit taksir wal dham wal 'aib wa dhulm wal hajah, dan bahwasanya hamba itu ya benar-benar aula, ya apa itu namanya, benar-benar sangat ditaksir, sangat aula, kan aula itu apa Pak? Lebih utama, ya kan? Ditaksir, melakukan cerobohan, tercela, melakukan aib, kedzaliman, dan juga Bapak hajah, dia itu senantiasa membutuhkan. Wa kullama izdada syuhuduhu bidhullihi wa naqsihi wa aibihi wa faqrihi izdada syuhudan li'izzatillah wa kamalihi wahdahu wa ghinah. Dan kullama, setiap kali bertambah ya penyaksiannya kepada kerendahan dia, kerendahan hamba tersebut, dan juga kekurangan hamba tersebut, aib hamba tersebut, butuhnya hamba tersebut, ketika hamba itu senantiasa menyaksikan hal itu, bertambah persaksiannya terhadap hal itu, izdada, maka bertambah persaksiannya li'izzatillah, kepada kemaha perkasaan Allah, kemaha kesempurnaan Allah itu semata miliknya, dan kemaha cukupan Allah itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi apa intinya? Semakin dia mengenal, mengetahui bahwasanya hamba itu hina dina, maka dia akan semakin mengetahui kesempurnaan itu hanya milik siapa? Allah. Ya, terus. Wa minha an ya'lama birrahu subhanahu fi satrihi alaihi hala irtikabil ma'siyati
ma'a kamali ru'yatihi lahu walau sya'a lafadhahu baina khalqihi. Baik. Wa minha, antaranya pula adalah an ya'lam birrahu, si hamba tadi mengetahui kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Fi satrihi, di dalam menutupinya, alaihi, menutupi aibnya atasnya. Hala irtikabil maksiati, ketika dia itu melakukan maksiat. Ma'a kamali ru'yatihi, bersama kesempurnaan penglihatan Allah lahu kepada hamba tadi. Ya. Jadi dia akan tahu Allah itu apa? Menutupi apa, Pak? Dosanya ketika dia berbuat maksiat. Padahal Allah itu maha apa? Sempurna penglihatannya kepada dia ketika berbuat maksiat. Walau sya'a, seandainya Allah berkehendak, la fadhahahu baina khalqihi. Sungguh dia akan ungkap, akan beberkan di antara apa? Di antara makhluknya. Tapi Allah tetap apa? Menutupinya, Masya Allah. Terus. Kalau kita, Pak, ya, ada teman kita salah langsung apa, Pak? Ada teman kita salah langsung apa? Ya, langsung menyebarkan. Allah tidak. Allah tutupi kan? Begitu, Masya Allah. Baik. Maka sungguh beruntung kita memiliki Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala As-Sattar, zat yang maha menutupi dosa-dosa kita yang sangat banyak. Baik. Wa minha masyahidu hilmillahi azza wa jalla fi imhali raqibil khati'ati walau sya'a la'ajalahu bil 'uqubati fayuhdithu lahu ma'rifata rabbih subhanahu bismihi al-halim. Wa minha, dan di antaranya adalah masyahidu hilmillahi azza wa jalla fi imhali raqibil khati'ati. Dan di antaranya adalah masyahid, apa yang bisa disaksikan berupa bapak hilmillah, santunnya Allah Subhanahu wa taala, santunnya Allah azza wa jalla. Fi imhali raqibil khati'ah, yaitu memending. Mending itu apa, Pak? Menunda. Membiarkan, bukan membiarkan, maksudnya memending orang yang melakukan kesalahan. Walau sya'a, seandainya dia ta'ala berkehendak, la'ajalahu bil 'uqubah, Allah segerakan apa, Pak? Siksaannya, ya kan? Fayuhditsu lahu ma'rifata rabbih subhanahu bismihi al-halim. Maka hal itu ya memunculkan baginya pengenalan kepada Rabb-nya subhanahu dengan namanya, yaitu apa? Al-Halim, zat yang maha santun. Maksudnya apa santun itu? Kan terjemahnya santun. Maksudnya adalah apa, Pak? Allah itu imhal, ya tidak langsung apa? Menyiksa. Tapi apa, Pak? Memberikan tenggang waktu. Karena tujuannya apa, Pak? Biar hamba tadi apa? Bertobat. Oleh karena itu kalau kita lihat surat An-Nahl, ya, Pak, ya. An-Nahl 61 yang punya mushaf dibuka itu sudah saya catat di sini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ya kan? Seandainya Allah itu menyiksa manusia karena apa, Pak? Kezaliman yang mereka kerjakan, ma taraka 'alaiha min dabbah, Allah tidak sisakan di mana? Tidak akan bersisa di mana? Di muka bumi ini apa, Pak? Min dabbah. Ya. Seorang makhluk pun akan habis semuanya karena semua kita apa, Pak? Berdosa. Ini ketika berdosa langsung apa, Pak? Disiksa. Berdosa langsung diadab. Tidak ada sisa satu makhluk pun di mana, Pak? Di muka bumi. Walakin akan tetapi akhiruhum, Allah pending mereka ila ajalin musamma, sampai sampai waktu yang telah ditentukan. Tujuannya apa? Agar supaya hamba tadi apa, Pak? Bertobat. Masya Allah. Terus. Wa minha ma'rifatu fadlillahi fi maghfiratihi fa innal maghfirata fadlun min Allah wa illa falau akhadaka bi mahdhi haqqihi kana 'adilan mahmudan wa innama afwuhu bi fadlihi la bistihqaqika fayujibu lahu dzalika syukran wa mahabbatan wa inabatan wa ma'rifatan bi ismihi al-ghaffar. Wa minha, di antara masyahid tadi itu apa? Ma'rifatu fadlillah, mengetahui karunia-Nya Allah fi maghfiratihi, di dalam ampunannya.
Fa innal maghfirah fadlun minallah, karena ampunan itu adalah karunia dari Allah. Wa illa falau akhadaka bimahdi haqqihi kana adilan mahmuda. Wa illa, jika tidak, seandainya dia Ta'ala menyiksamu dengan semata haknya Ta'ala, ya kan? Karena kan haknya Ta'ala itu kalau hambanya apa Pak? Berdosa, apa Pak? Haknya Allah apa? Menyiksa hamba tadi, ya kan begitu. Seperti ya kan? Kalau ada karyawan tidak masuk, maka haknya majikan itu untuk apa Pak? Memotong apa? Gajinya. Demikian pula Allah sudah mengatakan kalau kamu begini siksanya ini, ya kan? Seandainya Bapak ketika berdosa itu, ya, dengan haknya Allah menyiksa, itu apa Pak? Karena adilan mahmuda. Itu adalah apa Pak? Sebuah keadilan wa mahmuda, dan apa Pak? Dia Ta'ala dipuji. Itu. Wa inna ma'afuhu bifadlihi, dan sesungguhnya ampunnya Allah itu, ampunannya Allah itu bifadlihi, itu dengan karunia-Nya. La bistihqaqi hati, la bistihqaqika, tidak karena keberhakanmu untuk mendapatkan apa Pak? Ampunan tadi, gitu loh. Jadi ampunan itu adalah karunia-Nya siapa? Allah, bukan kamu itu berhak mendapat apa? Ampunan, bukan begitu. Ya kan, ya Allah, bukan. Tapi apa? Karena itu adalah karunia Allah. Ya Allah, tadi saya itu tergoda oleh setan ya Allah. Wah, kamu berarti berhak mendapat apa? Tidak begitu, ya kan? Tidak. Fayujibu lahu dzalika syukran, maka hal itu mewajibkan baginya syukran, untuk bersyukur, wa mahabbatan, mencintai Allah, wa inabatan, kembali kepada Allah, dan mengenal bismihi al-ghaffar, mengenal nama Allah yaitu apa? Al-Ghaffar. Apa Al-Ghaffar itu? Zat yang maha memberikan ampunan karena karunia-Nya, bukan karena keberhakan seorang apa? Hamba. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah untuk kita semua. Semua yang benar dari Allah, kekurangan murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.